عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini disebutkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Dan Al-Busairi mengatakan semua perawinya thiqat, terpercaya, dan hadis ini sahih berarti. Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Udkhiltul jannata fa idza fiha janabidul lu'lu wa idza turabuha al-misk." Aku pernah dimasukkan ke surga pada saat Isra dan Mi'raj. Ternyata di sana ada kuba-kuba dari mutiara dan tanahnya adalah kasturi yang wangi. Juga dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendengar salah satu sahabat berkata, sesungguhnya surga itu tanahnya lembut, putih dan dari kasturi yang murni. Maka Nabi SAW mengatakan benar. Juga dalam hadis Bukhari, waktu Nabi SAW bertemu dengan Ibrahim AS di langit ketujuh pada saat Isra dan Mi'raj, maka Ibrahim mengatakan, "Wahai Muhammad, sampaikan berita gembira kepada umatmu, kalau surga itu adalah istana yang luas, baunya wangi, tempat yang sangat tentram dan tidak ada kebisingan di dalamnya." Surga, teman-teman sekalian, terdiri dari istana yang bersusun-susun, dan setiap orang di antara kita itu akan memiliki banyak istana, bukan cuma satu. Setiap jenis ibadah itu punya istana sendiri. Bahkan kita bisa menambah sekian banyak istana kita. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'in wahidatin mujawwafa, tuluha sittuna mila, lil mu'mini fiha ahlun, yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha." Sesungguhnya setiap mukmin nanti di surga memiliki kemah-kemah dan tenda-tenda, istana-istana yang terbuat dari mutiara yang berongga. Tingginya 60 mil. Ya. 1 mil sekitar 1,5 kilometer kurang lebih ya. Ini luar biasa tingginya. Di sana seorang mukmin mempunyai beberapa orang istri, di mana dia menggilir mereka di istana-istana itu, dan sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lain. Artinya saking luasnya. Istana surga, di dalam istana kita saja teman-teman sekalian, sudah cukup untuk menjadi sebuah kenyamanan. Dan rasanya tidak mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu taman ke taman yang lain. Dari pohon satu ke pohon yang lain. Kata Nabi SAW, sungguh penghuni surga akan duduk menikmati salah satu sudut dari sudut-sudut istananya, tamannya, ataupun pohon-pohon yang ada di surga. Selama 70 tahun, dia tidak beranjak, kecuali karena dia ingin menikmati tempat yang lain. Dan pernah Khadijah radhiyallahu anha, bagi muslimah yang hadir mendengarkan ceramah kita ini, setiap istri, ataupun yang akan menjadi istri nanti, berbaktilah dan baiklah sama suami. Perhatikan jawabannya Nabi SAW dan menggambarkan tentang surga ini. Khadijah radhiyallahu anha istri yang mulia, walaupun beliau adalah seorang janda, tapi subhanallah sangat mulia melayani suaminya, sangat baik. Ya. Dan beliau radhiyallahu anha saking sayangnya dengan Nabi, tulusnya melayani karena Allah, sampai sudah bisa mengetahui Nabi ini lapar atau tidak. Apa yang Nabi butuhkan tanpa ucapkan dia sudah bisa tahu. Terjadi, Nabi SAW masuk ke dalam rumah setelah menerima wahyu Allah SWT, setelah diutus jadi Nabi. Khadijah melihat Nabi SAW lalu mengatakan, "Suamiku, saya akan pamit ke belakang sebentar." Nabi SAW belum tahu akan dilakukan apa oleh Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah pun ke belakang. Pada saat itu Jibril datang dan mengatakan, "Wahai Muhammad, istrimu ini Khadijah sebentar lagi akan datang membawa makanan kesukaanmu. Sampaikan kepada dia," maksudnya karena perbuatannya itu padamu sebagai suaminya, "kalau Allah mengirim salam kepadanya. Dan aku juga mengirim salam kepadanya. Dan sampaikan kepadanya, karena perbuatan ini dia akan mendapatkan istana di surga." Apa cirinya istana itu? Dikatakan oleh Jibril atau oleh Nabi SAW. Kata Jibril, "Hadihi Khadijah, ikra'ha salam min rabbiha." Ini Khadijah akan datang sebentar lagi, hai Muhammad.
sampaikan salam dari Tuhannya. Wa amarahu an yubashshirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fiha wala nasab. Dan sampaikan karena perbuatan ini dia akan dapat satu istana di surga dari mutiara berongga, tidak ada kebisingan padanya dan tidak ada kelelahan lagi. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, kata baginda Nabi SAW, dakhaltul jannata fa idza ana bi qasrin min dhahab. Aku satu waktu dimasukkan dalam surga pada saat Isra dan Mi'raj kejadiannya, dan aku diperlihatkan satu istana semua dari emas, mengkilat. Fakultu, lalu aku berkata, liman hadzal qasr? Untuk siapa istana ini? Qalu li syabin min Quraisy. Ini untuk seorang anak muda dari Quraisy. Fadhanantu anni ana huwa. Aku mengira, kata Nabi, akulah orangnya. Karena aku Nabi dan aku juga dari Quraisy. Fakultu wa man huwa? Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapa anak muda Quraisy itu? Qalu li Umar bin Khattab. Para malaikat mengatakan itu untuk Umar bin Khattab. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman sekalian, penghuni surga karena derajat mereka berbeda satu sama yang lain, tergantung bagaimana kedekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana dia melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, maka ada derajat-derajat yang berbeda di surga. Ya, tergantung Allah SWT berikan dia, dan semua kita masuk derajat yang tertinggi tentunya. Disebutkan teman-teman sekalian di dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, idza khalasal mu'minuna, dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, pada saat Nabi SAW jalan di malam hari, saya langsung terjemahkan saja, kemudian kelihatan bintang-bintang gemerlapan di langit. Bintang-bintang gemerlapan di langit. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, kami lihat. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian nanti di istananya di surga, dia akan lihat istana-istana di surga seperti itu. Jauh dari dia derajatnya, lebih tinggi. Tapi dia tidak tahu ada apa di sana. Cuma lihat seperti bintang, cahaya terang. Fasilitasnya lebih bagus, jaraknya lebih jauh, lebih tinggi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana-istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, tidak. Itu istana-istana orang soleh dari umatku. Makanya teman-teman jangan tunda bertaubat. Jangan tunda beramal soleh. Karena derajat di surga didapatkan dengan cara bersegera. Tidak boleh kita berlama-lama. Ya. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang bersegera atau siapa yang ingin sampai pada tujuan, maka dia harus bersegera. Dan siapa yang bersegera, dia akan sampai pada tujuannya. Ketahuilah, orang yang jalan bersegera, dia akan sampai ke surganya. Fisik ahli surga teman-teman sekalian, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, tapi saya ulangi lagi, mereka akan seperti Adam alaihissalam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'a, falamma khalaqahu qala lah idhhab fasallim ala ulaika an-nafar wa hum nafarun minal malaikati julus fastami' ma yuhayyunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik. Qala fadhahaba faqala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. Qala fakullu ma yadkhulul jannata ala surati Adam wa tuluhu sittuna dhira'a. Falam yazal yanqusul khalqu ba'da hatta al-an. Allah menciptakan Adam dalam bentuk ciptaannya Allah. Maksudnya dalam bentuk ciptaannya Allah sudah tentukan 60 siku. Tingginya 60 hasta. Ya, sekitar 30 meter. Manakala Allah menciptakannya, Allah berfirman kepadanya, pada saat selesai diciptakan Adam, Allah bilang, pergilah dan ucapkan salam kepada mereka itu. Maksudnya ada golongan para malaikat. Lalu mereka adalah para malaikat atau beberapa malaikat yang sedang duduk. Lalu dengarkanlah apa penghormatan mereka kepadamu. Karena itu adalah penghormatanmu dan anak cucumu nanti. Maka Adam pun pergi dan mengucapkan assalamualaikum.
kesejahteraan, keselamatan buat kalian. Maka para malaikat menjawab, Assalamu alayka wa rahmatullah. Ya, keselamatan dan juga rahmat Allah untukmu. Maka mereka menambahkan kalimat wa rahmatullah. Nabi SAW bersabda, setiap orang yang masuk surga itu pasti akan bentuk seperti Adam, tingginya 60 hasta ke langit, 30 meter. Sesudah Adam meninggal, maka manusia menyusut, memendek sampai saat ini. Makanya kita kalau tingginya 2 meter kita anggap tinggi sekali. Padahal sebenarnya di zaman Adam AS ini sangat kecil. Begitu juga dengan faktor umur. Ya, makin dekat dengan hari kiamat, maka makin pendek umur itu. Sampai Nabi SAW mengatakan umur umatku hanya 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Kalau umatnya Nabi Nuh AS umur mereka ya, panjang sampai ribuan tahun. Sampai seorang ibu pernah menangisi anaknya dari pengikut Nabi Nuh AS. Anaknya meninggal di umur 60 tahun. Umur mereka pada saat itu 1000, ya, 1100 tahun, 900 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun di kaumnya. Maka ibu ini menangis, Nabi Nuh lewat alaihissalam sambil mengatakan, kenapa kau menangis ya ibu? Dia bilang, anak saya kesian, meninggal umur 60 tahun. Artinya belum banyak yang dia kerjakan menurut ibu itu, karena umur mereka panjang. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai ibu jangan kau tangisi anakmu, karena akan datang nanti manusia di akhir zaman yang umur anakmu ini sudah umur tertua bagi mereka. Jadi dianggap tua kalau sudah 60 tahun. Maka ibu itu berkata, demi Allah wahai Nabiullah, andai saja aku diberikan umur dan aku hidup pada zaman itu hanya 60 tahun, aku akan gunakan semua sujud kepada Allah. Jadi memang mendekat akhir zaman, makin pendek postur tubuh manusia dan juga makin pendek umur mereka. Makanan ahli surga juga memiliki khas atau kekhususan. Sebagian buah-buahannya sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan namanya mirip dengan nama di dunia. Hanya saja kata ulama tafsir, nama-namanya itu hanya mirip secara nama saja. Seperti Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam surga itu banyak buah-buahan, di antaranya adalah buah kurma dan buah delima. Juga Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah tentang pisang yang tersusun, gitu kan? Juga disebutkan ada madu, ya, sungai dari madu. Tapi semua ini kata ulama adalah sama namanya, tapi beda rasa. Disebutkan di antara hadis yang menyebutkan masalah itu adalah hadis sahih riwayat ahli sunan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya buah kurma surga besarnya seperti tempayan. Tempayan itu seperti wadah makan untuk 20-30 orang. Ya, nampan yang besar. Warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu dan lebih lembut daripada buih. Jadi tidak ada lagi bijinya. Pohon kurma di surga, batangnya dari emas, dari riwayatnya dikatakan dari mutiara. Berbeda sekali dengan pohon-pohon kita di dunia. Begitu juga setiap kali dipetik kata Nabi SAW, buah apa saja, maka akan keluar buah yang baru. Dan juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau buah-buah itu daniyatan alaihim, sangat dekat dengan mereka. Kata ulama tafsir, kalau mereka lagi berdiri, maka dahan pohon buah itu, anggur kah, kurma kah, delima kah, semua mendekat dengan telapak tangannya. Sehingga dia mudah memetik. Kalau dia duduk, merunduk lagi buah itu. Kalau dia baring, merunduk lagi. Sehingga dia tidak usah repot-repot lagi untuk mengambilnya. Pernah juga hadis Nabi SAW riwayat Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, di surga akan ada burung-burung yang bentuknya mirip seperti unta. Burung tapi seperti unta, besar. Gitu kan? Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau begitu berarti burung itu juga merasakan kenikmatan. Kata Nabi SAW, engkau memakan dagingnya lebih nikmat daripada engkau cuma sekedar melihatnya. Kata ulama hadis, orang di surga kalau mau pengen sesuatu, misal dia lihat burung terbang, terlintas di benaknya sesuatu, misalnya dia pengen digoreng misalnya, tiba-tiba tergoreng depannya, dibakar, tiba-tiba terbakar. Beda dengan urusan dunia. Kalau dunia ini kita harus mencari dulu. Misalnya daging, kalau ayam atau kambing kita sembelih dulu. Kemudian kita kulitin dulu, keluarkan kotorannya, dimasak, diberikan bumbu, baru kita punya keinginan makan.
Di surga, cuma terlintas di benak saja, semua bisa. Semuanya ada. Nggak ada lagi melalui proses yang susah. Semuanya kenikmatan abadi. Makanya Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, puncak kebahagiaan seorang muslim pada saat kedua telapak kakinya menginjakkan surga. كل نفس ذائقة